Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mujaddidil aqwami aman ba'da am. Alladzi iftataha bi afdali syahril muharrami hadzal am. Asyhadu an la ilaha illallah huwal khaliqu lil alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil umam, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala aidan inna aradnal amanata ala samawati wal ardh wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da fathin walakin jihadun wa niyatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para guru-guru kami, para asatidz yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mata'anallah bituli hayati. Juga yang sangat kami hormati para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak, hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan dalam sebuah halaqah kajian ba'da maghrib. Semoga ayunan langkah yang baik diniatkan untuk senantiasa tolabul ilmi dan syiar untuk agama Allah. Semoga ini menjadi amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni
habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Mengawali taklim kita, mari kita awali dengan ummil Quran terlebih dahulu. Nas'aluka sihah wal afiyah wa nas'aluka ilman nafi'ah bibarakati ummil Quran wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, menurut info bahwa biasanya di hari Ahad malam Senin keempat katanya suka ada kajiannya, kajian sirah nabawi atau khulasah Nurul Yakin. Maka malam ini izinkan saya membawakan sebuah tema bahwa jihad tidak identik dengan hijrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini sudah masuk di tahunnya tahun Hijriah 1446. Sekarang tanggal berapa Muharram? Masih ingat? Berapa Muharram sekarang? Tadi pagi 28. Berarti malam ini 29. Suka dilupa-lupain. Bingung kita. Haji Agus sudah ngelupain kita nih. Malam ini terima kasih sudah diundang bisa bersilaturahim. Kebetulan memang di hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat jadwal padat. Yang kosong cuma maghrib, ba'da maghrib, ahadnya ahad keempat saja. Jadi nggak ada ahad yang lain. Jadi hanya ba'da maghrib, ahadnya ahad keempat. Ahad pertama, kedua, sama ketiga pul. Sabtu pertama, kedua, ketiga pul. Juga termasuk ba'da subuh. Saya nggak pernah datang ke Keranggan Permai karena memang sudah full kajian. Kebetulan ini cuma ada satu-satunya. Makasih ke Kang Zakaria sudah undang kita. Sekarang ini kita masuk di 1446 Hijriah. Yuk kita flashback ke belakang. Ingat tidak sejarahnya ketika terjadi Futuh Mekah. Tahun berapa? Ya. Terjadi Futuh Mekah tahun berapa? Terjadi Futuh Mekah itu terjadinya di tahunnya tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah terjadilah Futuh Mekah tanpa angkat senjata, tanpa peperangan. Hebat. Kota Mekah takluk tunduk tanpa diperangi. Akibat apa? Akibat muslim yang kuat, muslim yang bersatu dengan sendirinya mampu menggetarkan musuh. Bagaimana ceritanya?
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah hadis begini. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh An-Nawawi, orangnya orang Mesir. Kalau Syekh An-Nawawi itu beliau Ad-Dimashqi dari Mesir. Kalau Syekh Nawawi dari mana? Dari mana? Syekh Nawawi dari Banten. Lah kalau Ruston Nawawi Keranggan Wetan. Itu kalau Ruston Nawawi Keranggan Wetan. Jadi jangan disangka nanti orang Banten. Apalagi kalau ada orang ngaku-ngaku keturunan Syekh Nawawi, jangan diterima. Karang lagi viral Mama Gupron. Dikit-dikit wamakoli, dikit-dikit wamakoli. Ngarang kitab katanya sudah sampai 500 kitab dia karang. Ya Allah, atuh pun kitabnya kagak ada yang kelihatan. Ngaku-ngaku keturunan Syekh Imam Nawawi. Kata cicit Syekh Imam Nawawi, Mama Gupron kagak ada. Turunan dari mana? Dia mah orang agak sinting, agak gila. Tuh, liatin. Sama cicitnya aja ditolak. Saya bilang daripada Mama Gupron ngaku-ngaku keturunan Syekh Nawawi, mendingan saya ada Nawawinya belakang. Ya, mendingan saya ada Nawawinya belakang. Emang ada turunan? Mohon maaf, kita mah kagak ada turunan, apalagi turunan ulama besar. Turunan ustadz aja kagak ada. Wong kita terlahir dari ayah ibu pedagang semua, mertua pedagang semua. Pedagangnya juga unik, tukang ramban. Saya besar di pesantren dari daun ninjo. Tahu daun ninjo? Daun tangkil. Kerjaan orang tua bawa daun takil dari Gandoang gitu. Dari Gandoang Cilengsi bawa pasar Pondok Gede. Saya yang selalu nemenin orang tua. Jadi kagak ada turunan. Turunan kiai kagak punya, turunan ulama kagak ada, apalagi turunan ulama besar. Yang ada tanjakan kita. Turunan mah kagak ada. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Misri. Beliau Rasul berkata, la hijrata ba'da fathin. Tidak ada hijrah setelah terjadinya Futuh Mekah. Walakin jihadun wan niyatun. Tidak ada hijrah setelah terjadinya Futuh Mekah. Yang ada itu cuma jihadnya. Yang ada adalah niatan untuk melakukan perubahannya. Fa'idzastan pirtum panpiru. Kalau kamu dipanggil untuk berjuang, maka siaplah memenuhi panggilan itu. Itu kata Nabi. Lewat hadis ini kita sampaikan bahwa kata Nabi, tidak ada hijrah setelah terjadi Futuh Mekah. Yang dimaksud adalah hijrah secara fisik. Mau bagaimana hijrah? Nabi itu berpindah-pindah hijrah dari mulai kotaknya kota Habasah. Kemudian kotaknya kota Taif. Kemudian pindah ke kotaknya kota Madinah. Dalam rangka meminta suaka politik, dalam rangka meminta perlindungan, dalam rangka meminta dukungan, sekaligus membangun kekuatan. Kota Mekah sudah ditaklukkan, sudah tunduk. Maka buat umat Islam kata Nabi, tidak ada lagi kata hijrah. Pelarian itu nggak ada. Mekah sekarang sudah menjadi kota kita kembali setelah sekian lama kita meninggalkannya. Madinah menjadi kotanya umat Islam, Mekah menjadi kota umat Islam. Maka mau di Madinah ataupun di Mekah, umat Islam
tidak ada istilah hijrah lagi. Kapan terjadinya Futuh Mekah? Terjadinya Futuh Mekah tahunnya tahun ke-8 Hijriah. Saya tanya, Nabi hijrah tahun berapa? Nabi hijrah tahun berapa? Ya, susah. Nabi hijrah itu tahun 622 Masehi. 622 Masehi kalau ditambah 8 jadi berapa? 630. 630 terjadi Futuh Mekah, 632 Rasul wafat. 632 Masehi Rasul wafat. Sebab ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath di tahun 632 itu ayat kan menjelaskan tentang Futuh Mekah. Di tahun 630 terjadi Futuh Mekah, maka 2 tahun kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tahun 632. Ingat-ingat nih. Hijrah 622. Futuh Mekah 630. Rasulullah wafat 632 Masehi. Ngomong mau ngikutin Nabi, mau menteladani Nabi, tahun hijrahnya aja kagak eling. Tahun wafatnya Nabi aja kagak paham. Mau ngikutin dari mana? Mau ngikutin dari sisi mana? Kalau sejarahnya Nabi aja kagak paham. Pak, kata Imam As-Sadzili, Abu Hasan As-Sadzili, tahu tokohnya tokoh Torekat As-Sadziliyah. Beliau katakan bahwasanya untuk orang kemudian bisa lulus, bisa menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, modalnya cukup dengan mahabbah, modalnya kecintaan. Orang belajar zikir, belajar amaliyah puasa, belajar bangun malam, belajar amaliyah yang lain. Kata Imam As-Sadzili, itu kelamaan. Yang paling cepat belajar ilmu agama mah nggak ada lain. Apa katanya? Mahabbah. Mahabbah itu paling singkat. Saya punya guru di Tasikmalaya, saya mondok tahun 93. 93 saya mondok di Manonjaya, Tasikmalaya, Ponpes Miftahul Huda. Keluar 2003. 10 tahun kita mondok, alhamdulillah. Kita 10 tahun mondok, guru kita ketika mondok, mohon maaf, cuma 6 bulan. Dia mondok, beliau guru kami Waajengan Kiai Haji Khair Apandi, di kakeknya Ustadz Yusuf Mansur. Namanya siapa? Tuan Mansur Jembatan 5. Tuan Mansur itu gurunya guru kami. Beliau ahlinya ahli palak. Beliau guru kami menimba ilmu kepada beliau. Itu belajarnya satu pesantren 6 bulan. Pindah lagi satu pesantren 6 bulan. Pindah lagi satu pesantren 6 bulan. Kata guru-gurunya, Pandi kamu pulang. Khair Afandi namanya. Pandi kamu pulang. Cukup udah ilmu dari saya. Kita mondok mesti 10 tahun. Guru kita mondok cuma 6 bulan pulang. Berapa pondok yang dia datangin? 6 bulan selesai. Bayangin sama kita. Terus kenapa jadi gurunya bisa begitu? Cukup. Ente sudah dapat pulang. Kenapa coba? Karena modalnya cuma mahabbah doang. Kita mohon maaf ngaji tiap malamnya malam Senin sama guru selalu berseberangan. Sama kiai selalu berseberangan. Maaf sama pengajar selalu berbeda pendapat.
maaf-maaf sama imam, hati nggak klop, hati nggak kompak. Ngomongnya, yuk kita bersatu. Tapi kita nggak ngebangun mahabbah. Sampai kapanpun ilmu nggak bakalan masuk. Mau belajar berapa tahun? Mau belajar berapa tahun? Wong kagak ada mahabbah. Jangan peduli dengan omongan orang yang mengatakan, mohon maaf, Habib di Indonesia nasabnya terputus. Alawi, Bani Alawi, maaf, nggak nyambung ke Rasul. Biarin. Dia mau ngomong kayak gimana terserah. Sebab apa? Modalnya belajar ilmu agama, modalnya membangun agama, lewat mahabbah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada mereka, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi nggak ada cerita orang ngaji itu tanpa mahabbah, ya selesai sudah. Bapak ngaji mohon maaf nggak senang sama guru, ya selesai sudah. Sekalipun guru ceramah 2 jam nggak bakalan masuk sama sekali. Kenapa? Wong mahabbahnya nggak ada. Jadi penting apapun didapatkan lewat mahabbah. Kata Imam Abu Hasan As-Sadili, orang mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan keberkahan amal, lulus cara dia bertorekat dengan mahabbah. Itu yang terpenting, kecintaan yang dibangun. Kenapa? Ada hadis Nabi yang begini. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang laki-laki datang kepada Nabi. Sok-sokan nih orang. Ketika datang kepada Nabi, dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi kiamat wahai Rasul?" Ini orang keren amat ya. Nanyain kapan kiamat. Sama kayak orang di kita, ya Rasul nanya, kapan kita mati ya? Kapan terjadi kiamat ya Rasul? Kapan saya akan meninggal dunia wahai guru? Nanya kapan meninggal, nanya kapan terjadi kiamat. Ya Nabi kaget lah. Kata Nabi bilang, ma'adadta. Apa yang engkau siapkan untuk datangnya hari kiamat itu Emang udah persiapan banyak. Udah persiapan apa aja. Sampai nanyain kapan terjadinya kiamat. Kata orang ini di hadapan Rasul, ma'adadtu bikasroti sholat, wala bikasroti saum, wala bikasrotil ibadah. Aku tidaklah mempersiapkan dengan memperbanyak sholat. Aku tidak banyak puasa. Aku tidak banyak ibadah. Tidak banyak sedekah. Tapi kenapa nanyain kiamat? Sholat belum bener. Puasa belum bener. Ibadah kagak bener. Sedekah juga ternyata jarang. Nanyain kapan kiamat. Cakep banget nih orang. Terus apa persiapan kamu? Kata Nabi, ditanya sahabat ini, emang persiapannya apa? Walakin uhibbuka ya Rasulullah. Aku itu cinta kepadamu wahai Rasul. Modalnya cuma mahabbah, kecintaan kepada Nabi. Urusan lisan terbiasa bersolawat, lain cerita. Urusan kemudian fisik ini gemar tahajud, sujud di ketika malam hari, rajin duha, itu lain cerita. Yang terpenting ketika ditanya, kenapa kamu lakukan tahajud? Jawabnya, bukan karena proyek ingin cepat gol. Kenapa ente duha? Bukan karena pengen kaya. Kenapa puasa Senin Kemis? Bukan karena ini dan itu. Apa jawabnya? Walakin uhibbuka ya Rasulullah. Aku hanya cinta kepada engkau. Berhenti sudah ibadah ngejar-ngejar dunia. Berhenti sudah ibadah pengen proyek jalan.
Berhenti sudah ibadah ngejar-ngejar kekayaan. Duha dipolin biar kaya, tahajud disempurnakan biar gol, biar naik jabatan. Berhenti sudah. Kenapa? Ibadah yang begitu nggak bakalan kemudian menemukan buah kecintaan kepada agama, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Ngejar-ngejar itu sulit hati untuk senantiasa bisa bermakrifat kepada Allah. Makanya ibadah kayak gitu mah udah cukup kemarin aja, ketika masih ngantor, ketika masih kerja, ketika masih bisnis. Sekarang sudah pensiun, udah ibadah jangan kayak begitu. Maaf, saya itu boleh dibilang puncak keikhlasan, belajar keikhlasan itu kalau saya bilang udahlah, tingkat kepasrahan sudah selesai. 2023 selesai sudah. Kenapa? Sebab ujian luar biasa Juli 17 Juli 2023. Ujian apa? Saya siapin anak untuk menjadi kebanggaan orang tua. Anak saya dari TK usia 5 tahun sudah kita bawa ke pondok pesantren. Saya bawa ke Karawang, 2 tahun di Karawang. Selesai di Karawang 2 tahun mondok usia TK, usia SD saya bawa ke Ciamis. SD di Ciamis ngejar hafiz Quran, 6 tahun dia di Ciamis. Dapat hafalan sekitar 18 juz. Akhirnya setelah SD usia SMP saya bawa ke Cirebon Al-Bahjah Buya Yahya. Mondok lagi aja anak. Sampai kapan? Sampai usia SMA. Selesai dia hatam Quran mungkin 30 juz. Wisuda dia. Selesai dia 30 juz. Saya bilang, ini anak belum cukup. Pemahaman ilmu agamanya baru hafal Quran doang. Kajian kitabnya yang lain belum. Selesai di Al-Bahjah Cirebon. Usia SMP SMA. Usia kuliah saya bawa ke Manonjaya, ke Tasik, tempat alma mater saya. Saya bawa tanggal 17 Mei 2023. 2 bulan kemudian tanggal 17 Juli 2023 anak meninggal dunia di pondok. Meninggal dunia di pondok. Sakit cuma 3 hari. Dirawat di rumah sakit 2 hari. Untung saya nemenin di Tasikmalaya. Nemenin merawat 2 hari. Kita gadang-gadang anak untuk jadi hafiz Quran. Kita gadang-gadang anak untuk melanjutin pondok. Kita siapin asrama tahfiz untuk anak nanti pegang. Hafiz Quran kita kejar. Bahkan kita siapin untuk kajian kitabnya. Dia belajar ke Manonjaya. Tapi takdir berkata lain. Saya bilang, saya sering bercanda dengan istri. Umi duluan apa Abi duluan? Kata istri, udah Abi aja duluan. Saya bilang mendingan Umi duluan nih. Nah kalau Abi duluan nih kacau pesantren, saya bilang. Kacau aja. Kata istri, lah lebih kacau kalau Umi duluan. Lah kok jadi begitu? Lah anak-anak nanti siapa yang ngurus? Guru-guru siapa yang ngurus? Iya juga saya bilang ini. Jadi istri bilang kita duluan, kita bilang istri duluan. Belum pernah saya bercanda dengan anak. Kak, mau kakak duluan apa Abi duluan? Enggak pernah. Cita-cita begitu tinggi untuk anak, tapi apa yang dikata ternyata Allah berkehendak lain. Saya bilang tingkat ketawakalan kita, cita-cita yang tinggi, harapan yang besar, kandas 2023. Saya bilang sudah kita sampai pada tingkat pasrah. Ibadah kagak neko-neko, apapun kagak neko-neko, mengalir saja. Hanya kepada Allah sudah kita serahkan semuanya. Anak sudah meninggal dunia. Harapan kita tinggal satu lagi, adiknya anak perempuan. Jadi punya anak cuma 2, tinggal satu-satunya gitu. Kok irit amat Ustaz? Biasanya yang namanya Ustaz kan banyak anaknya. Kita bukan diirit-irit, emang dikasihnya begitu. Tapi produksi mah jalan terus sih. Nggak pernah kita berhenti Pak. Alhamdulillah. Tapi memang dikasihnya begitu. Harapan kita sudah.
Saya bilang, nggak neko-neko. Sekarang tuh nggak pernah kita mikirin apa. Kali duha pengen ini, pengen itu, tahajud pengen itu. Enggak, sudah saya serahkan semuanya. Tingkat kepasrahan itu di usia kita sekarang, usia pensiun, harus lebih matang. Belajar ikhlas ketika kita masih produktif, kita masih kerja, kita masih kuli sama orang, kita masih berbisnis. Sulit kok belajar ikhlasnya. Dulu sulit belajar ikhlas. Tapi sekarang kalau sampai belajar ikhlas, sudah nggak kerja, sudah nggak berbisnis, sudah pensiun, belajar ikhlas masih kagak bisa, kebangetan. Mau kapan belajar ikhlasnya? Ini seorang sahabat datang kepada Nabi, dia modalnya cuma bukan. Ya Rasulullah, aku menghadapi terjadinya kiamat tidak dengan sholat yang banyak, tidak dengan puasa yang banyak, tidak dengan ibadah yang maksimal. Aku banyak kekurangan, tapi aku punya satu andalan. Apa coba? Uhibbuka, aku cinta kepada engkau. Cinta kepada Nabi, kata Imam As-Sadzili, yang menghantarkan orang sampai pada titik kepasrahan. Sampai pada titik ketawakalan, cinta kepada Rasul. Biarkan lisan ini bersolawat, biarkan lisan ini berzikir, tapi di dalam hati, mohon maaf, saya solawat karena cinta kepada Nabi. Kenapa Bapak duha? Saya duha karena cinta kepada Rasul. Rasul yang nyontohin saya. Kenapa Bapak kejar sebelum subuh sudah ada? Nabi yang tidak pernah tinggalin sholat. Satu yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi, qobliyah subuh. Yang nomor kedua yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, witir. Nabi gak pernah ninggalin qobliyah subuh, gak pernah ninggalin witir. Makanya jangan sok-sokan pengen witir sepertiga malam, kelamaan. Udah ba'da sholat isya langsung sholat ba'diyah, habis ba'diyah witir 3 rakaat. Kan bagusnya witir nanti jadi penutup sholat malam. Iya, kalau bangun. Memang sholat witir bagusnya sepertiga malam. Kalau bangun. Ramadan aja ngajarin kita witir habis sholat apa? Ramadan ngajarin kita witir habis sholat isya kok. Kenapa di luar Ramadan kita ngejar nanti malam aja? Itu godaan. Godaan. Allah itu yuhibbul witro, paling cinta. Makanya witir jangan ditinggalin, kata ulama ahli fikih, makruh ninggalin witir. Umur udah 60 tahun, umur udah 70 tahun, witir belum juga konsisten, kebangetan. Umur udah 60 tahun, 70 tahun, qobliyah subuh masih aja ketinggalan. Ampun ya. Sholat fardu aja doang fardu. Nih, lihatin. Semua harusnya atas cinta kepada Nabi. Kenapa duha? Cinta kepada Nabi. Kenapa tahajud? Cinta kepada Nabi. Kenapa wirid? Cinta kepada Nabi. Walakin uhibbuka. Ya Rasul, aku cinta kepada engkau. Apa jawaban Nabi? Kata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasul, anta ma'aman ahbabta. Wahai Fulan, engkau bersama orang yang engkau cintai. Nabi bilang engkau bersama orang yang engkau cintai. Berarti ini orang amalan sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi kata Nabi, engkau bersama orang yang engkau cintai. Siapa? Rasul. Karena modalnya modal apa? Modalnya modal mahabbah, kecintaan. Itulah hebatnya mahabbah, kecintaan. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan almar'u ma'aman ahab.
Orang nanti kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Yang cinta ulama ngumpul dengan ulama. Yang cinta dengan kemudian habaib ngumpul dengan habaib. Cinta dengan kiai ngumpul sama kiai. Cinta para nabi kumpul sama para nabi. Wa mayyutiillah dalam An-Nisa. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Tuh liatin, mau kumpul sama siapa kita? Apa mau ngumpul sama Kiai Imad? Mau ngumpul sama Mama Gupron? Terserah. Mau ngumpul sama siapa? Tergantung kecintaan kita. Futuh Mekah terjadi di tahun ke-8 Hijriah atau di tahun 630 Masehi. Tanpa mengangkat senjata, orang Mekah sudah mampu ditaklukkan. Kenapa? Karena gentar melihat kekuatannya umat Islam. Dari mana? Awal mulanya di tahun ke-7 dari Hijrah alias di tahunnya tahun 629 terjadi sebuah peperangan yang tidak seimbang. Mana? Namanya perangnya perang Mu'tah. 3.000 umat Islam dikirim oleh Rasulullah menuju Mu'tah sebagai kemudian salah satu sikap menunjukkan untuk melawan arogansinya orang-orang Romawi Timur, di mana menolak dakwahnya Nabi dengan melecehkan utusannya Nabi. Nabi utusannya bawa surat kepada mereka, dakwah dengan memakai surat, tapi utusannya Nabi dipenggal lehernya, dibunuh. Maka Nabi kemudian mengirim pasukan 3.000 orang dipimpin 3 jenderal perang. Tahu? Perang Mu'tah ada 3.000 pasukan muslim yang dibawa oleh 3 jenderal perang. Siapa 3 jenderal perang itu? Yang pertama, satu jenderal perang namanya adalah Zaid bin Harisah, putra angkatnya Nabi. Yang nomor kedua, keponakannya Nabi, siapa? Namanya Ja'far bin Abi Thalib. Nomor ketiga, Abdullah bin Rawahah, ahlinya ahli puasa. 3 jenderal perang berangkat mereka ke Mu'tah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatnya begini. Wahai pasukan, andaikan jenderal perang yang pertama Zaid bin Harisah meninggal dunia, gugur di medan perang, gantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, gantikan sama Abdullah bin Rawahah. Kalau kemudian Abdullah bin Rawahah gugur, ambil pasukan, kendalikan oleh seseorang. Waktu itu, maaf, Khalid bin Walid baru masuk Islam. 1 tahun baru masuk Islam, belum jadi jenderal perang. Jadi Khalid bin Walid jadi jenderal perang yang terkenal di zaman Abu Bakar. Sementara di zaman Rasul baru tahun ke-7 masuk Islam. Jadi baru 1 tahun dia, Khalid bin Walid itu. Akhirnya apa? Berangkatlah 3 jenderal perang bawa pasukan 3.000 orang menuju Mu'tah. Pak, apa yang terjadi? Pasukan muslim bertemu dengan musuh di Mu'tah. Luar biasa. Berhadapan dengan tidak seimbang. Kenapa? Romawi Timur mengerahkan pasukan 100.000 orang tentara. Romawi Timur. Belum lagi kemudian sekutunya. Sekutunya Romawi Timur, maaf, itu berjumlah 150.000 orang. Jadi kalau digabungkan pasukan musuh berapa Pak? 250.000 orang, lawannya lawan 3.000. 1 banding berapa saya tanya? 1 bandingnya banding 8. Sok hitung deh. 8 kali 3, 3.000 kali 8 berarti 8 kali 3 kan 24.
masih nyisanya, masih sisa sekitar 10.000 lagi ya Pak. Taruhlah 1:80 kan. Bapak bayangin. Ketika terjadi perangnya perang Mu'tah, buat umat Islam tidak ada pernah istilah mundur Pak. Kalau sudah ketika tentara Islam dibawa, dikomandoi oleh jenderal perang, nggak ada jenderal mengomandokan mundur, kagak ada. Kenapa? Lihat di dalam hadisnya, hadis yang tadi yang kita baca, wa izastun pirtum panpiru. Kalau kamu diajak, diteriakkan untuk berjuang, jangan mundur, segera berjuang, maju. Kenapa? Mundur dari medan perang namanya piror, itu adalah apa? Piror minadzahbi, itu namanya dosa besar. Piror dari peperangan dosa besar namanya Pak. Bahkan termasuk hari ini ketika ada orang, mohon maaf, dulu ketika zaman DKM Masjid Beliau, alhamdulillah, yang lain ternyata ikut enak, santai, bareng di masjid, ikut berjuang. Tapi maaf, ketika pergantian DKM, ada orang yang begini ngomongnya, mohon maaf ya, saya nggak mau ke Masjid Al-Muhajirin lagi. Ada nggak yang begitu? Mohon maaf ya, kita sudah berseberangan sama DKM. Mohon maaf ya, kita sudah nggak cocok dengan misi-misinya. Oh, luar biasa nih orang. Nyari dalil dari mana? Bapak mau nyari dalil dari mana? Ke masjid datang cuma gara-gara mohon maaf cocok dengan DKM. Kalau tidak cocok keluar dari masjid. Mau di masjid ketika pengurusnya teman-teman kita, teman kita pengeluar semua dari kepengurusan, kita ikut keluar. Dari mana ceritanya begitu? Kita beragama apa mau bikin partai? Beragama apa mau bikin kelompok? Masjid satu-satunya kendaraan berjihad kita. Kalau bukan pakai masjid, mau pakai apa? Pak, mau pakai apa? Mau pakai kendaraan partai? Busit itu Pak. Mau pakai partai apa? Nggak ada. Terus mau pakai kelompok mana? Bohong. Sudah satu-satunya kendaraan berjuang kita masjid. Nggak usah di masjid itu dibedakan antara kelompok dan golongan. Ujung-ujungnya beda pilihan, pilkada bubar. Beda pilihan, mohon maaf, walkot itu, wali kota, calon wali kota bubar. Saya jujur, kenapa saya jarang hadir di Keranggan Permai? Di BTN saya ngisi cuma di Al Barokah doang sama apa? Al Barokah doang sama kemudian Masjid Pojok namanya? Baitul Mukminin. Masjid yang dulu saya ngajar dari tahun 2005, 2003 sampai kita ngajarnya, bapak-bapaknya, emak-emaknya, anak-anaknya, kita ngajar tuh luar biasa. Saya keluar 2018 dari Keranggan Permai, saya keluar dari 2018 gara-gara apa? Beda pilihan gubernur dan pilihan wali kota. Jadwal khutbah di-cut, jadwalnya jadwal taraweh di-cut. Ustadz Ruston nggak usah masuk. Saya bilang apa ini? Luar biasa, hebat. Politik dibawa ke masjid, partai dibawa ke masjid, kelompok dibawa ke masjid, golongan dibawa ke masjid. Nikmati aja lah masjid. Luar biasa. Kita mau pakai bendera siapa? Kita ini yang jadi permasalahan dalam sigot tasdik. Tahu sigot tasdik? Ini kalau kita belum pernah mempelajari ilmu tauhid yang nggak bakalan paham. Sering dengar kalimat ini nggak? Raditu billahi robban wabil islami dinan. Sering dengar kalimat itu? Sering. Apa nama kalimatnya? Itu namanya kalimat sigot tasdik. Bentuk penerimaan, bentuk pengakuan. Raditu billahi robban, saya ridho Allah Tuhan saya. Wabil islami dinan,
wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman. Maaf, yang 4 ini kita sepakatlah. Allah Tuhan saya, Islam agama saya, Nabi Muhammad Rasul saya, Quran imam saya. Urusan yang 4 kita kompak. Tapi 1 yang masih saya sanksikan. Apa coba? Wabil mu'minina ikhwanan. Wabil mu'minina ikhwanan, orang-orang mukmin itu adalah saudara kita. Dari mana Bapak mengakui muslim itu saudara kita? Keranggan Permai terkenal dengan banyaknya kelompok, banyaknya golongan, banyaknya aliran. Saya tanya, satu sama lain bilang saudara enggak? Muncul lagi kepentingan partai, muncul lagi kepentingan politik, hancur Pak Masjid. Sampai kapanpun ukhuwah nggak bakalan terbangun di Keranggan Permai. Kenapa? Yang kita besarkan itu, ya Allah, Rabbi, mau sampai kapan? Wabil mu'minina ikhwanan, kita nggak nemu sekarang Pak. Yang kita anggap saudara satu partai dengan kita. Yang kita anggap saudara satu kelompok dengan kita. Yang kita anggap saudara satu aliran dengan kita. Yang satu kelompok dengan kita, saudara kita. Termasuk saudara kita yang calon gubernurnya sama, yang calon wali kotanya sama. Ketika nggak sama, keluar dari masjid ini. Hebat, luar biasa. Masjid sekarang mah kayak begitu modelnya. Berjuang jangan mundur cuma gara-gara beda visi misi dengan DKM. Jangan sampai kemudian keluar dari majelis taklim karena ustadz nggak cocok dengan saya. Nggak cocok nih dengan saya. Saya cari ustadz yang lain. Susah lah. Nggak bisa begitu. Sok murni sekarang mah hati. Saya niatkan untuk memakmurkan rumah Allah. Bukan membesar-besarkan kelompok golongan. Tujuannya syiar agama Allah. Gantungkan hati ke masjid. Di akhirat nanti tidak ada orang yang mendapatkan kemudian naungan Allah. Di saat tidak ada naungan. Kecuali naungan Allah cuma 7 golongan orang. Siapa di antara 7 golongan orang? Kata Nabi, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang punya hati bergantung ke masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya bergantung ke masjid. Jangan pernah mau ketika ada ustadz yang kemudian ngajak untuk kita berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Jangan. Satu tujuan saya, mensyiarkan agama Allah, memakmurkan rumah Allah. Satu-satunya kendaraan menuju akhirat, masjid. Wong rumah kita yang parkir mobil Innova-nya, mobil Pajero-nya, nggak ada yang dibawa ke akhirat. Jelas kendaraan akhirat itu ini. Makanya saya tanya, apa yang memang kita sudah kontribusikan di masjid ini? Tiangnya soleh sama siapa nih? Tiang yang 1, yang 2 sama siapa nih? Tanya karpetnya masjid siapa nih? Granitnya siapa? Andil bagian. Yang namanya binatang, maaf, walaupun mati masih ada nilainya. Gajah mati meninggalkan apa Pak? Gading dong. Harimau mati ninggalin apa Pak? Belang. Itu kulit belangnya mahal harganya. Gadingnya mahal harganya. Kalau manusia mati ninggalin apa Pak? Hah? Ninggalin apa? Ninggalin nama. Ninggalin nama. Manusia mati harusnya meninggalkan jejak kebaikan. Lihat di dalam surat Yasin ayatnya ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Di akhirat Allah akan tanya kepada kita tentang 2 hal. Tentang amal nih. 1, ada yang namanya ma qaddamu, amal yang kembali manfaatnya untuk diri kita. Nomor kedua, wa atharahum. Tahu atharahum? Atharahum itu adalah jejak-jejak kebaikan yang pernah dia lakukan. Di masjid ini granitnya dia yang ngasih. Di masjid sana alhamdulillah, maaf,
karpetnya dia yang ngasih. Baitul Mukmin, alhamdulillah dia ikut tiangnya satu. Pindah ke Al Jihad, dia ikut kemudian tiangnya dua. Pindah kemana? Ke apa namanya itu? Asyuhada, dia masih ternyata nyimpen kebaikan. Begitu orang mah. Wa atharohum, jejak-jejak kebaikannya yang luar biasa. Makanya kata Nabi, orang yang boleh disirikin cuma dua orang. La hasada illa pisnatain. Tidak ada hasud, tidak ada iri kecuali hanya pada dua orang. Siapa dua orang itu? Rajulun atallahu malan, satu orang yang diberikan oleh Allah harta, diberikan oleh Allah kekayaan. Kenapa harus silik? Pasulito ala halakatihi pilhak, dia pakai hartanya di jalan Allah. Dia pakai hartanya berjuang, dia pakai hartanya untuk support agamanya. Dan nomor kedua, siapa? Warajulun atallahu ilman au hikmatan fa'allamahu payukdo bihi wa alam wa amila biha. Dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada yang lain. Itu Pak, orang yang boleh kita sirik. Kenapa? Ternyata maaf, kalau ada orang yang punya cita-cita ingin bangun pesantren. Guru saya punya cita-cita almarhum pengen punya pesantren 1000 pesantren. Alhamdulillah sampai sekarang cabangnya sudah hampir 5.000 pesantren. Kalau cabangnya 5.000, santrinya jangan banyak-banyak. 20 orang aja kali 5.000 pesantren, berapa sudah? Berarti sudah hampir 100.000 santri. 100.000 santri, sholatnya, amaliyah ibadahnya ngalir pahala ke guru kita. Kenapa? Oh, luar biasa. Wong dari satu guru, maaf, kemudian timbul sekian pesantren, sekian santri, ngalir semua, pahalanya luar biasa. Makanya yuk sama-sama niatan dalam hati kita. Sekalipun hijrahnya belum ada, hijrahnya sudah selesai, ketika terjadi Futuh Mekah, yang terpenting adalah jihadnya yang harus dalam hati kita. Itu yang gak boleh berubah. Pak, zaman DKM kemarin kita tetap jamaah masjid. Zaman DKM sekarang pun kita tetap istiqomah jemaah masjid. Apa yang membuat kita berubah? Kagak usah. Jihadnya masih tetap ada. Bapak, mohon maaf. Singkat kayaknya waktu kita ya. Ya singkat waktu kita. Saya belum jelasin tentang intinya. Tentang tema ini. Lain kalilah. Lain kali, lain kesempatan. Mungkin ada waktu untuk mengupas sejarah ini lagi. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kita bisa senantiasa bersama-sama terus memikirkan kemajuan masjid, memikirkan kemajuan lingkungan. Sekali lagi, izin. Jadi saya tuh cuma ada waktu, cuma hari minggunya ba'da maghrib keempat aja. Jadi yang lain nggak ada. Jadi semuanya full. Baik, nggak apa-apa ya. Nggak usah dilanjutin, nggak apa-apa. Oke, PR buat saya lah. Kalau toh memang ada kesempatan silaturahim, nanti akan kita lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.